Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ris Amelia, dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan membahas definisi dan tujuan Environmental Management Accounting. Menurut Arfan Ihsan 2008, Environmental Management Accounting yaitu identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup, dan pengintegrasiannya biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha, serta mengkomunikasikan kepada stakeholder perusahaan. Environmental Management Accounting secara garis besar adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact, baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tujuan Environmental Management Accounting. Yang pertama, untuk menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan. Kedua, untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk hijau atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Lalu yang kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Selanjutnya, prinsip utama Environmental Management Accounting, yaitu ada 3. Yang pertama, keputusan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam atau SDA dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Terdapat beberapa biaya lingkungan yang dikelola dan dikendalikan oleh akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, biaya perancangan produk ramah lingkungan. Lalu biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan. Dan biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 4001. Kedua, biaya penilaian atau pemeriksaan, yaitu biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, dan biaya pengembangan tolak ukur yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan, namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, biaya pengolahan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan, dan biaya operasional serta pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal, biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contoh, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar dan biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tersebut.
Selanjutnya, kita bahas triple bottom line accounting. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Triple bottom line accounting memiliki 3 pilar utama, yaitu pertama, people. Pilar ini menekankan pentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Kedua, planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam. Yang terakhir yaitu pilar profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.